telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan kalam ilahi tersebut menjadi asbab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu langsung saja acara inti kajian ilmu dengan tema menghayati nilai-nilai sholat yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi ini, yaitu Ustazah Munamah SAG. Kepada Ustazah Munamah, tafadholi masykurun. Saya buka nggak apa-apa ya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, sehat? Masya Allah. Berapa tahun ya kita nggak ketemu ya? 2 tahun. 2 tahun ya, benar ya? 2 tahun, Maret ya. Alhamdulillah ya, subhanallah. Semoga Allah berikan kita kesehatan ya, kesehatan fisik, kesehatan iman, kesehatan akal pikiran ya, insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini pertama kali ya kita offline ya. Iya. Oh udah ada ya, berkat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan offline ini seterusnya gitu ya, dan Allah angkat semua musibah yang Allah berikan pada kita semua. Saya ucapkan sekali lagi ahlan wa sahlan semuanya buat ibu-ibu yang cantik-cantik hari ini, subhanallah ya, jilbabnya juga ya, orangnya juga ya, insya Allah. Susah saya ngebayangin ketemu lagi gitu dengan ibu-ibu setelah 2 tahun gitu ya. Nggak ketemu gitu ya. Mudah-mudahan ini juga offline saya yang pertama nih Bu. Selama ini saya juga online gitu ya, isi kajiannya gitu ya. Ini offline pertama saya sejak 2 tahun yang lalu gitu ya, ketika pandemi. Mudah-mudahan ini Allah berkahi kita semua gitu ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta kita, pemilik langit, bumi, dan segala isinya yang berada di dunia ini dan di akhirat. Semuanya juga kita akan dikembalikan kepada Allah. Puja-puji hanya milik Allah. Maka senantiasa lisan kita, lidah kita, hati kita, dan pikiran kita harusnya untuk Allah semata. Salam dan salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, guru kita, pemberi syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Kita sampaikan salam dan salawat untuk beliau, keluarga beliau, kemudian juga sahabat-sahabat beliau yang setia menemani beliau sampai akhir hayat beliau, dan juga kaum muslimin dan muslimat di belahan dunia manapun yang tetap menjunjung, mengagungkan, meninggikan Rasulullah SAW sebagai Nabi, manusia yang paling mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW karena kita menteladani Rasulullah SAW. Salah satu bentuk kita menteladani Rasulullah adalah kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Salah satu sunnahnya, bukan sunnah lagi ya, sunnah yang memang diwajibkan oleh Allah, yaitu adalah mendirikan atau menjaga sholat gitu ya. Ini adalah bagian
yang paling penting di dalam agama kita. Sebagaimana tadi dibacakan oleh ibu kita yang soleha, Bu Melawati gitu ya. Saya nggak duga juga Bu, ternyata saya ketemu beliau juga di sini sama Bu Dian juga ya. Ini sama-sama seperjuangan juga, insya Allah. Mudah-mudahan masih tetap terus ya, insya Allah berlanjut kepada sampai akhir hayat kami gitu ya, untuk tetap berjuang gitu. Insya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya saya pengen nyapa tuh satu-satu, mukanya saya pengen lihat, tapi karena kondisinya ya, Bu Uce juga saya nggak bisa lihat gitu ya. Ibu-ibu yang lain itu yang gimana ya, tapi karena kondisinya ya, jadi saya juga minta izin untuk buka ini, karena nggak bisa nafas kalau selalu pakai saya masker nih Bu, untuk apa namanya, untuk bicara. Nanti malah jadi nggak bernapas beneran gitu ya. Ibu-ibu yang jadi dikomplain gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ini berapa menit Bu saya ngisinya? Kan harus cepat-cepat ya. Kan kita cepat pulang ke rumah, salat di rumah hari ini Zuhur ya? Iya. Sampai jam berapa? Ini jam 10:19. Kenapa? Setengah 12. Oh ya baik. Ya ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kita kali ini adalah tentang menghayati nilai-nilai sholat. Saya yakin di sini kita semua, apalagi ya maaf kayak kita yang sudah berumur gitu ya, itu kalau sholat mah udah jadi apa namanya, udah jadi makanan sehari-hari gitu ya, udah otomatis kita seperti mesin gitu ya, melakukan aktivitas sholat itu. Kenapa kita melakukan sholat itu secara otomatis? Karena memang terbiasa gitu ya. Mungkin nanti yang perlu kita pahami adalah, atau kita perlu muhasabah lagi, kita sholat gitu ya. Tetapi kenapa sholat itu sepertinya nggak membekas di diri kita gitu ya. Sepertinya biasa saja, sepertinya tidak sesuatu yang itu sangat luar biasa, atau sesuatu yang sangat mengenai gitu di dalam diri kita, atau sampai bahkan berefek gitu ya kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah ini mungkin masalahnya nanti di masalah kekhusyuan kita gitu ya. Nanti ada bahasan yang terakhir. Tapi yang saya mau bukan sampaikan ya, mungkin berbagi bahwa sholat ini kenapa menjadi hal yang sangat urgen gitu ya dalam agama kita gitu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Sepengetahuan kita yang memang sangat sedikit ilmunya, kadang-kadang tuh orang merasa menyepelekan sholat itu gitu ya. Tetapi sebelum itu ternyata kalau kita membaca sejarah gitu ya, turunnya sholat ini adalah satu-satunya ibadah. Nanti dibahas dengan urgen ya, bagian kedua. Urgensi atau kedudukan atau manzilatus sholat ya, kedudukan sholat itu di dalam agama kita itu luar biasa gitu ya. Yang pertama itu dia adalah, nah sholat adalah tiang agama gitu ya. As-sholatu imaduddin katanya. Sholat itu tiang agama. Ini ada dalam hadis Rasulullah. Di pembahasan ini saja itu bisa panjang. Kenapa dikatakan tiang agama gitu ya? Sehingga dalam hadis ya dikatakan al-umuru ya, pokok gitu ya, asasul umuru, pokok dari segala urusan itu adalah al-Islam ya. Jadi semua apapun itu di Islam ada. Dasarnya tuh di Islam ada. Mau cari tentang apa juga di Islam ada gitu ya. Kasus COVID juga mungkin di Islam ada sebenarnya, cuma nanti diterjemahkan oleh hadis Rasulullah ya, tentang penyakit menular gitu misalnya. Itu ada, pokoknya adalah Islam kata Rasulullah. Tiangnya, imadnya ya, itu adalah sholat gitu ya. Jadi kalau kayak struktur bangunan kita gambarkan yang sederhana di hadapan kita. Ada pondasinya itu akidah, tauhid gitu ya. Jadi harus kita mau bangun rumah tuh berapa tingkat, masjid ini berapa tingkat rencananya mau dibangunkan? Bu Uce, berapa tingkat ini rencananya? 10 tingkat ya masjid ini? 2 ya.
Tapi sudah dipersiapkan gitu ya, pondasinya itu batu kalinya yang bagaimana supaya nanti ketika membangun lantai 3 atau lantai 4 tuh nggak perlu gali lagi gitu. Nah, itu kekuatan tauhidnya ada di sini nih istilahnya di pondasinya. Tapi bangunan itu biarpun pondasinya bagus, kuat, kita mau bangun rumah, mau bangun masjid gitu ya, nggak ada tiangnya, nggak bisa bangun juga kan, gitu ya. Kayak telur itu ada tiangnya nggak sebenarnya? Ada yang bilang ada, tuh kulit telur itu sebenarnya itu tiang katanya, gitu ya, yang menyangga. Nah, tapi logika kita kalau yang namanya tiang itu dipancangkan dari sisi kanan, sisi kiri, sisi tengah kalau perlu begitu ya, biar kuat. Nah, Islam juga begitu, ya, dia tauhidnya kuat, tapi kemudian sholatnya itu tidak dikerjakan, maka nggak bisa kebangun gitu. Orang bagaimana mau menilai kita itu adalah orang Islam kalau satu amalan yang utama setelah nilai tauhid, karena kalau tauhid itu kan dia abstrak ya Bu, dia abstrak sifatnya, dia adanya di dalam jiwa, dalam iman, dalam hati kita. Orang bisa mengatakan saya beriman gitu kan, walaupun dengan lisannya ya, dalam hatinya kita nggak tahu. Tapi pada batasan itu bersifat abstrak, orang belum bisa melihat. Nah, kapan dia melihat bahwa dia adalah orang beriman gitu? Nah, amalan yang pertama kalau dalam rukun Islam itu adalah sholat. Makanya kenapa sholat itu dimasukkan nomor 2 setelah tauhid, setelah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini juga dikuatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari tentang bunyal Islamu ala khamsah. Ditegakkan Islam itu atas 5 hal. Yang pertama syahadat, kedua itu sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima Haji. naik haji jika mampu. Itu hadisnya kuat soi. Nah, jadi perlu tiang. Tiang inilah yang kalau kita gambarkan itu sholat gitu. Ya, ini di dalam puncaknya apa? Puncak atasnya itu gitu ya. Supaya orang bisa sholat itu terjaga baik gitu istilahnya ya, dalam sebuah satu negara saya contohkan, atau dalam sebuah mungkin yang terkecil RT atau RW gitu ya. Bila sholat itu sudah ditegakkan ya, tauhidnya kuat, sholat itu ditegakkan, tapi gitu nggak ada hukum yang menegakkan untuk menjaga nilai-nilai sholat itu, maka bisa jadi tiang ini akan hancur. Kan ada orang yang akan menghancurkan karena dia nggak suka, kan gitu kan ya. Sehingga dikatakan puncaknya Islam itu adalah jihad fisabilillah. Maka kalau ada orang yang fobi, takut dengan jihad, dengan maknanya yang mereka ambil negatif, sebenarnya keliru. Karena semua itu demi menjaga kebaikan, kemaslahatan umat manusia. Terutama kalau kaitan dengan sholat, menjaga orang itu sholat supaya menjadi tenang. Karena ada rumahnya yang dibangun, nggak dibiarkan begitu, nggak diutik-utik, nggak dihancurkan. Kasusnya India itu jadi peringatan buat kita loh Bu. Makanya sedih juga kalau ada sekelas pejabat negara yang mempermasalahkan tentang azan gitu. Karena azan itu adalah bagian dari syiar Islam gitu ya. Apalagi dipersamakan, dikiaskan dengan, analogikakan dengan gonggongan anjing, nggak tepat gitu ya, jauh gitu maksudnya gitu ya. Dengan omongannya Rasulullah saja azan itu nggak seimbang gitu ya, paham maksud saya? Karena azan itu dari Allah gitu, jadi mau bikin perumpamaan analogikanya terlalu jauh gitu, nggak cocok gitu ya. Kalau mau mengurusi masalah azan sih kalau menurut saya ya, ini menurut saya nggak apa-apa mengaturnya. Yang mau diatur tuh yang apanya sih gitu ya. Kalau azan mah itu memang udah panggilan sholat, memang harus disiarkan kan begitu ya. Bener nggak? Kalau yang dipersoalkan tuh apanya sih? Apa azan itu mengganggu? Ya kalau mengganggu berarti yang terganggu itu yang kena setan.
Iya kan? Karena memang dalam hadis begitu. Azan itu lawannya adalah setan memang gitu. Jadi panggilan azan itu adalah ya kalau yang nggak suka dengan azan berarti dia sedang kemasukan setan gitu. Kalau dia berisik di luar dari azan, nah mungkin itu yang perlu kita ingatkan karena speaker itu bukan untuk teriak-teriak kan begitu. Tapi kalau azan memanggil orang, mengingatkan udah waktunya sholat misalnya, kan hayya ala sholat kan Allah bilang begitu ya. Mari sholat, ayo sholat, raih kemenangan. Kita mengingatkan, gitu. Ya nanti orang mau cepat meraih kemenangan atau tidak itu urusan lain. Secara hukum kan begitu ya. Nah, jadi tadi analogikanya kurang tepat, gitu ya. Jadi pengurusannya terlalu sepele sebenarnya urusan itu. Kalau saya melihatnya secara pribadi begitu. Kemudian terlalu ngalur deh. Kemudian yang kedua. Wasiat yang terakhir yang diamanahkan Rasulullah sebelum wafat ya. Ini kita bisa baca dalam Sirah Ibnu Ishaq atau sejarah-sejarah lain yang terkait tentang wasiatnya Rasulullah ketika meninggal ya. Salah satu diantaranya menjaga wanita ya. Kemudian pesannya Rasulullah itu baiknya Rasulullah ya sebagai pemimpin, perempuan itu nggak dilepaskan gitu ya. Dia mau meninggal aja dia pikirin itu nasib kita perempuan gitu ya. Terus kemudian tentang budak ya, hamba sahaya. Nah yang terakhir itu tentang sholat. Kenapa? Rasulullah itu tahu ya, karena Allah memang memberikan mujizat pada beliau bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu akan terjadi gitu. Ya tanda-tanda kiamat itu kan Rasulullah bersabda kan dulu ya. Tapi sekarang kita melihat itu banyak gitu, makin banyak kelihatan gitu. Ciri-cirinya tuh ya makin banyak sekali gitu ya. Ya perzinahan merajalela, orang bangga dengan dia berpasangan dengan sesama jenisnya, gitu kan ya. Itu bangga gitu. Itu kan tanda-tanda kiamat. Gempa di mana-mana, penyakit merajalela, kan gitu ya. COVID menyerang kita gitu ya. Bu Uci kena COVID, saya kena COVID juga ini ya. Jadi malah saya kena 2 kali kemarin itu. Saya baru sepekan yang lalu ini baru bisa keluar lagi. Jadi yang kedua kali saya ketularan dari suami. Suami dulunya ngerawatin saya, kemarin suami yang kena gitu ya. Jadi kami sekeluarga kena semuanya. Nah, maksud saya gak ingin cerita sebenarnya saya kena COVID karena saya yakin di sini juga pada kena gitu loh misalnya. Tapi yang saya ingin katakan adalah itu tanda-tanda kiamat gitu ya. Nah, wasiat Rasulullah mengatakan menjaga sholat itu karena di akhir zaman itu orang akan meninggalkan sholat. Sholat dirasa tidak penting, nggak penting bagi mereka, gitu kan. Bahkan sampai agama saja sekarang nggak penting buat manusia, gitu kan? Bener nggak? Coba deh kita lihat ya. Kalau yang suka nonton TV, lihat artis-artis itu kan, yang pada nikah dengan segala macam lah ya. Yang ditampilkan apa? Hartanya. Agama urusan belakangan kan begitu ya. Malah ada yang nggak peduli, terserah anak nanti mau ikut agama siapa. Saya mah demokrasi. Toh agama sama, hati-hati ya, itu tanda-tanda tuh. Makanya kenapa Rasulullah menjelaskan itu dikuatkan di dalam surat Maryam ayat 59. Nanti generasi yang berikutnya, kata Rasulullah, itu Allah yang berfirman seperti itu, nanti di akhir masa ya, orang itu akan meninggalkan, melalaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Orang tuh gak hebat kalau dia mengerjakan sholat, kalau orang sekarang. Padahal kalau kita mengkaji lebih jauh lagi tentang sholat itu sangat luar biasa efek orang yang meninggalkan. Jangankan meninggalkannya ya, atau tidak percaya misalnya. Kalau tidak percaya sih memang kafir lah gitu ya. Meninggalkannya dengan sengaja saja, itu kata Allah dalam surat Al-Ma'arij itu dimasukkan di neraka Sakhor. Tapi orang sekarang ketika kita kasih tahu, dia menjawabnya apa?
Tuh, sholat aja masih dimasukin di neraka, gitu kan? Ngapain sholat? Gitu dia baliknya, Bu. Terus saya bilang, nah kalau yang sholat aja belum bisa masuk surga, apalagi yang kagak sholat, gitu. Tapi mereka punya jawaban lagi, yang mendingan gak sholat. Tuh, anak-anak sekarang tuh begitu, Bu. Masya Allah ya, alhamdulillah. Terus kemudian, oh ya, yang ketiga itu ya, amalan ya merupakan amalan pertama kali dihisab. Ya, ini dalam hadis riwayat Imam Tabrani diriwayatkan ma yuhasabul yaumal qiyamah. Ya, amalan yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah adalah sholat. Ya. Di sana dilanjutkan oleh Rasulullah, barang siapa yang gitu ya, yang mengerjakannya, maka baiklah seluruh amalannya. Ini yang kita garis bawahi. Karena ada yang mengatakan saya rajin sholat, gitu kan. Tapi atau orang lain yang menilai dia sholat gitu, tapi dia kok mencuri juga, gitu. Kok dia berdusta juga. Berarti ini kaitannya dengan dia sholatnya mabuk. Kalau menurut salah satu ulama Qatar itu begitu, tadi Sukordowi. Jadi orang itu sholat, kalau dia nggak tahu apa yang dia lakukan, lalu kemudian efeknya seperti yang kata Allah tidak membekas. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bila itu tidak ada, maka berarti dia sholatnya mabuk. Orang kalau mabuk tuh sadar apa enggak? Nggak sadar. Apa yang dia baca? Apa yang dia lakukan? Nggak tahu gitu ya. Nah, tapi sebelum hal yang lainnya nanti di yaumil qiyamah, kiamat ya maksud saya, di padang mahsyar itu nanti yang akan dihisab pertama kali amalan kita adalah sholat, bukan di alam barzah. Kalau alam barzah itu lain lagi. Kalau alam barzah itu ya sedekah, terus kemudian baca Quran, gitu. Amalan-amalan soleh yang lain. Karena ini pengantar ya kalau alam barzah. Kalau alam mahsyar nanti itu memang semua manusianya memang sudah berkumpul di sana. Nah, sebelum hal yang lainnya yang dibahas oleh Allah dihitung itu dulu. Kan ini rentetan gitu. Rentetan ke amalan yang lain. Jadi dengan kata lain, banyak ulama mengatakan bila seseorang dia beriman lalu dia mengerjakan sholat, itu cukup memadai buat dia masuk surga. Kenapa? Di balik itu seolah ingin mengatakan yang lainnya beres, akan mengikutinya. Gitu. Kenapa? Ini efek dari sholat yang sangat luar biasa membekas. Kenapa begitu? Karena sholat itu adalah rangkaian doa. Dia komunikasi langsung tanpa perantara. Berarti dia sangat ingin selalu berdekatan dengan Allah. Selalu ingin dicintai oleh Allah, gak ingin terpisah. Maka kata Allah, banyaklah berzikir dengan aku. Banyak-banyaklah berzikir mengingatku. Nah, salah satu yang paling terbaik zikir itu adalah dengan sholat. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Ya walaupun kita misalnya mau masuk masjid itu berzikir gitu. Tapi itu tidak sekontinu ketika kita sedang sholat gitu. Ya, baik, saya lanjutkan. Berikutnya itu 4 tadi sudah, 5 perintah yang disampaikan langsung oleh Allah tanpa perantara. Semua amal ibadah, perintah amal-amal soleh, termasuk pun jihad fisabilillah, itu perintahnya lewat malaikat Jibril. Ayat Quran pun turun lewat malaikat Jibril. Tapi hanya khusus sholat. Sholat itu diberikan oleh Allah perintah langsung, ketemu Allah, Rasul ketemu langsung oleh Allah. Gitu. Hanya amalan itu. Amalan haji, puasa, zakat, pakai jilbab, berkeluarga itu tidak lewat Allah langsung, tapi lewat wahyu. Lewat wahyu
yang disampaikan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Tapi sholat tidak. Kenapa? Karena ini adalah peristiwa yang sangat agung, gitu. Yang setara nilainya, gitu ya. Kalau kita ngerjakan 50 waktu, tapi kita cukup cuma 5 waktu, tapi pahalanya 50 ukurannya. Dengan seperti manusia-manusia dahulu, ya, yang Nabi Nuh, yang usianya 1000 tahun, ya, yang masa sholatnya itu banyak, gitu kan. Tapi kita cukup 5 waktu, tapi pahalanya sama seperti kaum mereka, bahkan lebih. Itu pertama. Yang kedua, ini adalah bentuk penghiburan Rasulullah dari Allah. Karena pada saat perintah Isra Mi'raj itu, Rasulullah kehilangan 2 orang yang sangat dicintai sebagai benteng, ya. Benteng apa? Benteng melindungi dakwah beliau, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya yang dia sangat cintai, Siti Khadijah. Maka disebutnya tahun Am. Ditambah lagi tumpukan hinaan dan caci makiannya orang kafir Quraisy pada saat itu. Lengkaplah sudah kalau bahasa kita penderitaan Rasulullah SAW. Dia sedih, caci maki, gitu kan. Yang melindungi dia dari kaum-kaum yang lain itu udah nggak ada lagi. Nah, maka Allah memberikan penghiburan itu. Ya kayak kita lah ya. Kalau kita lagi suntuk kan, mungkin lagi bete, kemudian kita lagi ada masalah, mungkin tak dengan anak atau dengan suami misalnya. Nah, juga badan enggak ya? Kayaknya kadang-kadang kita kepingin keluar ya. Bener nggak? Dari kungkungan rumah itu, bener nggak? Pinginnya kita tuh keluar, entah kemana aja yang sederhana. Mungkin apa kita ke, ada yang ke mall kali ya, gitu ya. Atau ngelihat ke taman Patra gitu ya, misalnya. Atau ke mana gitu yang membuat dia lega gitu. Atau sekedar jalan saja, buat nenangin jiwa gitu. Mungkin kalau bahasa kita rihlah. Makanya ibu-ibu tuh kalau diajak rihlah tuh sangat semangat dibanding dengan bapak-bapak. Kenapa? Karena tadi tuh dia sangat bete di dalam rumah melulu gitu, berurusan dengan anak-anak, komplainnya suami, komplainnya khodimat, kan begitu, komplainnya tetangga, bener nggak? Nah, jadi semangat dia untuk pergi kemana-mana gitu ya. Buat apa? Presin dirinya dia gitu. Nanti kalau dia kembali lagi kan dia udah lupa tuh dengan yang tadi habis dia dia rasakan begitu. Nah, sama Rasul begitu. Jadi Allah ingin menghibur. Nah, ini perjalanannya nggak biasa gitu, bukan cuma sekedar jalan biasa, tapi jalan perjalanannya yang dia bisa langsung ketemu dengan Allah. Tidak ada yang paling terindah kecuali bertemu dengan Allah. Makanya kalau dalam Al-Quran itu kita baca satu ayat, saya lupa ayatnya, yang menjelaskan bahwa nanti orang-orang beriman itu sudah dikasih nikmat oleh Allah gitu ya, udah masuk surga. Nah, terus kemudian ada satu lagi yang diberikan oleh Allah pada kita, sehingga orang-orang mukmin itu bertanya, ya Rabb, apa lagi yang diberikan bagi kami? Ini sudah banyak banget gitu kan, udah kami nggak bisa hitung lagi. Masya Allah, apa lagi? Nah, kalian bisa melihatku dengan secara langsung gitu ya, itu luar biasa gitu ya. Nah, itu yang harus kita kejar tuh. Makanya kalau kita lagi sholat ingatnya itu tuh, jadi kita khusyuk gitu ya, nggak ingat jahitan kita ya, gitu ya. Nggak ingat cucian kita gitu ya, biar kita khusyuk gitu dalam sholat itu. Nah, itu jadi penghargaan, penghiburan bagi Rasulullah untuk berjalan-jalan di malam hari gitu kan, dengan naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melihat bertemu dengan para nabi dari awal sampai Nabi Isa. Itu tak terbayangkan gitu ya. Nah, tapi bagi orang yang otaknya mumpet ya, yang akalnya nggak jalan, jiwanya itu koswa, keras, cerita itu dianggapnya adalah sesuatu yang dongeng gitu, aneh gitu ya. Padahal sekarang juga bisa dibuktikan gitu. Malah ada sekarang tuh, saya baru lihat TV 2 hari yang lalu,
Bu Uci kalau mau pergi ke luar angkasa jalan-jalan itu sekarang bisa. Baru luar angkasa doang loh Bu. Bukan Sidratul Muntaha, baru luar angkasa doang. Itu juga nggak tahu langit berapa, langit 1 kali ya. Cuma dibilang Sidratul ke luar angkasa. Berapa biayanya? 639 juta miliar. Jadi Ibu kalau punya uang segitu boleh Bu keluar angkasa gitu ya. Rihlah. Nah, gimana dari mana gitu ya? Kita saya ingin menggambarkan tadi itu. Jadi perjalanan Rasulullah itu sangat mahal gitu. Naik ke langit 7, ketemu dengan Allah di aras Sidratul Muntaha. Luar biasa. Jadi ketika Rasulullah kembali lagi ke bumi gitu kan, dengan perjalanan itu dadanya sudah penuh. Kembali dikuatkan, kalau bahasa kita dicas kembali gitu loh, bahwa inilah perjuangan, insya Allah kamu ada yang bantu, siapa? Allah gitu. Jadi kalau kita, apa ibrahnya kalau kita terkena musibah, ingat itu bahwa ada Allah yang akan menolong kita, yang mengecas kita, yang hidup dan mati kita diatur oleh Allah, yang Dia tidak pernah mati selamanya gitu, istilahnya begitu ya. Itu akan memberikan kekuatan pada kita. Jadi kalau ada orang baru menghina sedikit, suami baru bentak sedikit, ya nggak usah baper lah. Apalagi pasang status di media, di medsos gitu. Ya kenapa? Anggap aja itu penghapus dosa kita, kan begitu ya. Allah naikin derajat kita. Harusnya begitu. Ayo, lanjut. Nah, jadi itu ya. Keenam, urusan terakhir yang akan lenyap dari agama. Ini dalam hadis disebutkan tadi ya. Sesungguhnya nanti buhul-buhul yang akan terlepas pertama kali itu adalah masalah hukum-hukum. Ya hukum negara itu terlepas. Orang nggak pakai lagi dalam mengatur urusan negara itu, hukum Islam nggak dipakai lagi. Ya, itu pertama kali yang terurai. Kalau dunia sudah dunia itu sudah mendekati istilahnya ya, kiamat itu. Nanti orang akan asing dengan urusan-urusan yang itu sebenarnya di agama kita diatur gitu ya. Baik urusan yang terkecil maupun urusan yang besar dalam Islam itu diatur sebenarnya oleh urusan agama. Tapi manusia akan mengikis. Ini nggak sesuai dengan adat istiadat kita. Ini nggak sesuai dengan ajaran leluhur kita. Ini nggak sesuai dengan sejarah. Ini nggak sesuai dengan tata cara. Begitu. Sedikit, setapak demi setapak, step by step kata orang akan dihapus. Generasi siapa yang merasakan? Generasi berikutnya, gitu. Tidak merasakan lagi, gitu ya. Oh emang itu ada ya dalam Islam? Oh ternyata itu, nah gitu kan? Itu lama-lama begitu. Nanti pada akhirnya orang akan merasa nggak penting lagi itu sholat. Sekarang saja udah banyak kita lihat. Kan ada ibu-ibu, dia cerita nikah berapa tahun ya? 10 tahun kali ya. Sejak dia nikah sama suaminya, itu suaminya nggak pernah sholat. Banyak katanya. Ya, jadi ibu-ibu tuh ngadu ya, gimana ya Ustazah gitu ya, ngasih tahu tuh suami saya biar sholat gitu. Sejak nikah sama saya gitu. Saya bilang, lagian ibu pilih suami kagak sholat. Terus gimana Ustazah? Masa saya suruh cerai dia gitu kan? Ya saya bilang, ya coba perlahan dikasih tahu, didoakan. Tapi jangan dimarah-marahin Bu ngasih tahunya. Wah sampai berbusa saja mulut saya kata dia gitu kan, ngasih tahu. Dia nggak apa-apa. Kan itu salah sendiri, ibu yang pilih dulu. Karena ibu pilihnya gantengnya sih, bukan solehnya. Saya bilang gitu sambil bercanda. Tapi si ibu tuh senyum-senyum aja gitu. Maksud saya ini menggambarkan gitu ya. Jadi betapa manusia sekarang itu dengan sholat merasa baik-baik aja kalau dia nggak sholat gitu, maksud saya. KTP-nya Islam gitu kan. Isra Mi'raj datang dia, Maulid Nabi juga datang gitu kan. Kalau agamanya dihina dia marah gitu, bawa golok duluan.
itu kan, tapi nggak sholat gitu. Nah ini kalau dikatakan banyak ya, nauzubillah, ini nanti akan pada akhirnya orang tuh nggak tahu lagi tata cara sholat, bagaimana harus sholat gitu. Yang pada akhirnya kata Rasulullah tuh nih, maka buhul yang terakhir itu adalah sholat itu yang hilang. Nah terakhir lagi nanti orang tuh nggak bisa lagi baca Quran karena hurufnya itu hilang. Bener-beneran hilang. Dan orang juga nggak bisa lagi mengucapkan syahadat. Adanya cuma Allah aja. Gitu. Masih penting kalau dia bisa ngucapin Allah. Ya. Tapi Allah yang dimaksud oleh mereka itu apa? Nah itu yang jadi masalah. Sampai sebegitunya. Jadi kalau sekarang kita lihat anak-anak kita, maaf ibu, salah satu bentuk melenakan anak-anak kita, akhirnya mereka tidak ngaji. Dia bu, tidak sholat, itu tuh nih. Ini kalau bahasa saya setan baru, ya. Walaupun tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Tapi nggak usah jauh-jauh deh, kita aja yang udah dewasa, maaf ya. Yang sudah maaf kita tuh sudah ngerasain pahit hidupnya. Kan ini kan keluar baru ya, kita udah inilah ya. Tapi coba ibu, mana lebih banyak ibu sholat dengan ibu ngelihat handphone? Itu pertanyaan saya deh. Mana lamaan ibu ngelihat tuh status dibanding ibu sholat? Sholat cuma 5 menit. Iya. Tapi ibu main handphone berapa menit? Bisa 2 jam. Iya enggak? Bisa 3 jam. Kadang-kadang ibu ketawa sendiri cekikikan gitu kan? Iya enggak? Gitu kan? Orang mungkin saya ngelihat juga aneh gitu. Saya tuh pernah ditegur sama anak saya nih. Umi itu kalau kita lagi bicara dengan orang lain, handphonenya matikan. Jangan bicara sendiri. Itu nggak menghargai orang. Anak saya tuh protes waktu itu. Harusnya saya bilang, ini ada urusan yang penting. Nanti dulu ya bicaranya. Saya lupa menyampaikan itu. Nah itu dia menyatakan begitu. Jadi kadang-kadang kita teralihkan dengan ini. Apalagi kalau saya bahas tentang bahaya gadget ya, terutama buat anak-anak kecil itu nanti otaknya bolong ibu. Ya kalau udah bolong rusak, maka informasi atau apapun kita sampaikan itu dia hanya lewat. Susah kita atur, susah kita kasih tahu gitu ya. Apalagi suruh sholat, susah konsentrasinya. Nah, kita bisa jadi begitu. Ketika kita sholat, yang kebayang di kepala kita itu bukannya inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin gitu ya. Tapi inna saubun, bagaimana sesungguhnya bajuku, wa to'am makananku, wal ghorimin utang-utangku. Itu di kepala kita muncul ya. Nanti habis sholat selesai hilang itu. Ajaib ya. Itu memang dalam hadis Rasulullah mengatakan ada satu makhluk yang namanya setan ya, yang dia akan berjuang, berjihad, fisabilitaubut, jalan setan itu ya, berjuang mengalahkan kita untuk supaya tidak khusyuk dalam sholat itu. Itu perjuangan setan gitu ya. Ada selain memang ada lagi yang lain ya. Salah satu diantaranya dosa-dosa kita gitu ya, yang membuat kita itu jadi tidak khusyuk. Itu ada pembahasan lain lagi nanti. Saya lanjutkan. Nah, hukum meninggalkan sholat ini. Kalau mengerjakannya memang sudah tadi saya bilang wajib. Ibu, saya ingin mengatakan begini. Kan kalau ini kesannya gini, itu apa-apa ya dihukum. Nggak sholat dihukum, nggak puasa dihukum, gitu kan ya. Kalau anak sekarang kan bilangnya begitu. Padahal ibu, ini gini nih, kalau kita mau bahas tentang rahmatnya Allah, Allah itu nggak butuh sholat kita. Iya benar ya. Nggak butuh, puasa kita juga nggak butuh. Allah juga nggak butuh dengan kita memuji atau kita tidak memuji. Nggak butuh. Buat apa? Allah eksis kok dengan kita tidak memuji. Gitu. Andai seluruh alam ini termasuk malaikatnya tidak memuji dirinya,
tidak memuji diri Allah, gak ngaruh apa-apa gitu. Karena Allah memang sudah begitu, fi awal wal akhir sudah begitu, ya udah kaya, dia udah kokoh gitu kan. Kenapa kita diminta untuk misalnya sholat? Karena ini kaitannya untuk diri kita. Diri kita biar apa? Biar kita sehat, biar kita seimbang. Karena Allah yang paling tahu ketika menciptakan diri kita. Manusia itu kan ada unsur rohani, unsur jasmani gitu kan ya. Nah, kalau unsur jasmaninya sudah diberikan oleh Allah dengan alam ini, suruh diolah alam ini, kita disuruh makan, minum sepuas-puasnya, silakan. Tapi unsur rohaninya harus ada supaya kita tidak kehilangan arah. Kenapa orang sekarang lagi ngetren lagi, ibu-ibu muda itu banyak yang bunuh diri? Iya. Nggak cuma ibu-ibu aja, ternyata sekarang lagi ngetren itu lomba bunuh diri. Entah itu pansos atau apa, nggak ngerti deh ya. Anak-anak juga sekarang berlomba bunuh diri. Saya habis rapat pekan yang kemarin itu, ternyata ada salah satu anak sekolah SMP kalau tidak salah ya, itu bunuh diri karena ternyata ibunya minta motor buat sekolah karena terlalu jauh katanya dia. Ibunya nggak bisa beliin motor, ya duit dari mana tuh katanya gitu ya. Tapi ini anak nggak ngerti. Itu satu. Ada lagi ternyata cerita nih, si guru ini cerita bahwa ada juga yang ini nggak punya handphone, dia buat daring pembelajaran online. Bunuh diri juga. Pas dia bunuh diri itu, dia nulis pesan bahwa dia malu karena dia sekolahnya nggak bisa sekolah karena nggak punya handphone ini, pembelajaran itu dengan daring. Itu sangat mudah anak-anak itu rentang untuk bunuh diri. Termasuk ibu-ibu muda sekarang tuh juga bunuh diri. Anak-anak sekarang kita tuh begitu. Kenapa? Salah satunya tadi, tidak ada keseimbangan hidup antara fisik dengan mental, dengan jiwa. Nah, sholat itu adalah kita butuhkan untuk apa? Menjaga keseimbangan akal sehat kita, kesehatan fisik kita, kesehatan ruh kita. Emang yang butuh Allah? Kita sebenarnya yang butuh itu. Makanya semua penelitian dulu ya, kalau Rasul bersabda orang sekarang nggak pada percaya, tapi teknologi yang terbaru pun sekarang ahli kesehatan di dunia juga mengakui. Bahkan ini saya sih merasakan sendiri ya, karena saya cerita karena saya merasakan sendiri ketika COVID itu ya. Bu, saya mungkin ngerasain ya. Kalau COVID yang Delta itu kan lebih berat ya dibanding dengan Omikron yang sekarang ya. Itu rasanya badan itu seperti orang lumpuh. Benar nggak Bu? Seperti orang lumpuh karena memang kan selain sesek ya, itu badan tuh pada sakit gitu. Nah ternyata ketika saya konsultasi sama ahli penyakit paru itu, terus beliau cuma bilang terapi, coba Bu, terapi pernapasan dan terapinya lewat kayak yoga. Nah terus saya praktekkan, terus saya inget-inget, lah ini mah sholat, atuh bener Bu. Kan saya ketika kalau lagi nafas itu kan sesek, sementara maaf lendir dahak itu kan nggak keluar ya, gitu ya. Itu mah ya Allah Bu, Allah kasih jalan keluarnya sederhana. Kenapa Bu? Saya sujud, terus lama saya nangis. Ternyata hidungnya meler gitu, terus keluar itu kan ya, kental-kental begitu. Terus saya akhirnya bisa mengeluarkan dahak itu. Ya Allah, saya bilang ini ternyata hikmahnya, obatnya itu. Itu sederhana seperti itu. Jadi ternyata kalau kita sholat nangis Bu, itu tambah sehat berarti sebenarnya ya. Ketimbang ibu ketawa, makanya kenapa dalam sholat gak boleh ketawa ya, disuruhnya nangis gitu ya. Salah satunya itu ternyata
Masya Allah. Terus saya benar-benar merasakan itu. Ya Allah, ini ya mungkin Bu Cina ya, saya tahu yang di sini merasakan sakit itu ya. Itu obat itu, ini semeja ini lebih panjang kali ya. Itu penuh tuh, dari yang herbal apa yang obat dokter gitu ya. Saya kan katanya minum ini, saya foto ini. Hah, kayak apotik berjalan kata dia gitu kan. Itu diminum, tapi ternyata obat itu tadi Allah kasih, itu ini loh ininya gitu. Ternyata memang tuh Ibu ya, Masya Allah ya. Jadi memang sekarang itu juga begitu. Penelitian dari kesehatan di Amerika Florida pekan yang lalu saya baca, informasinya begitu. Salah satu terapi untuk mengobati sakit mental ya manusia, apalagi dengan kondisi pandemi sekarang itu adalah ternyata dengan yoga garis miring sholat, malah lebih lengkap sholat itu dibanding dengan yoga. Seperti itu ya Bu. Baik. Nah ini nih, saya mau menjawab tentang ini sedikit gitu ya. Jadi ijma ulama, kalau saya bilang ijma itu berarti sepakat ulama. Mau ulama siapapun, kalau ijma itu semua menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat, atau pertama dia tidak percaya dengan sholat, kewajiban sholat. Ketika kita kasih tahu, agamanya apa Islam, punya kewajiban untuk sholat, siapa bilang sholat wajib? Gak ada sholat wajib. Nah, dia ngomong begitu, maka itu berarti dia kafir, dianggapnya dia murtad, dianggap keluar dari agama Islam. Maka perlu di cross check, tanyakan, benarkah dia meyakini bahwa ini tidak wajib sholat itu. Kalau dia mengatakan iya, saya mengatakan itu tidak wajib, maka dia berarti dianggap murtad. Sepakat ijma ulama, orang ini boleh dibunuh. Boleh dibunuh dalam agama kita. Makanya kenapa? Jangankan itu, kita lagi sholat nih Bu. Terus ada yang lewat kan? Ya, di depan kita. Kenapa kalau kita sholat itu harus ada sutrahnya di depan? Kita pakai begini. Biar yang lewat ini lewat sini. Kalau kita sholat di sini, terus kemudian dia lewat sini, itu nggak boleh. Nah, kata Rasul kalau dia udah tahu, kita udah taruh ini, tapi dia taruh ini, lewat di sini juga, gitu misalnya. Kecuali kita nggak letakkan ini sutrahnya, dia mungkin lewatnya bingung kan, gitu. Tapi dia lewat sini, kita udah taruh ini. Nah, itu kata Rasulullah boleh orang ini malah dibunuh. Kalau dia udah paham, dengan catatan dia paham, dia tahu. Kenapa? Ini orang sedang ganggu komunikasi dengan Allah gitu loh maksudnya. Lah orang kita mau arisan RT aja, kita pakai minyak wangi, kita mandi dulu, benar nggak Bu Dian? Apa mungkin kita pakai daster, habis ke dapur terus kemudian kita ke RT? Kenapa? Karena kita nggak mau tanggapan orang gitu loh maksudnya pada diri kita. Kita butuh penilaian orang kan begitu. Walaupun mungkin secara ini kita nggak mengatakan itu, tapi kita senang ketika orang mengatakan, aduh Bu Dian manis bener, wangi banget gitu kan, misalnya gitu kan, kita senang, itu lumrah kan begitu. Nah sekarang ini berhadapan dengan Allah, ada orang yang tiba-tiba nyela gitu, itu kan kurang ajar, ini bahasa saya ya, itu kurang ajar. Jadi kenapa Rasulullah bersabda seperti itu? Itu maksudnya alasannya. Nah, ijma ulama menjelaskan begitu. Jadi orang yang kemudian dia udah Islam lalu mengatakan tidak wajib sholat itu, maka dia dianggapnya keluar dari Islam, dianggapnya kafir. Tapi cross check kembali, bila dia mengatakan iya, saya mengatakan tidak wajib, maka berarti dia kafir. Kalau dia tahu sholat itu wajib, tapi dia lalai atau sengaja, ya lalai yang saya masukkan sengaja, dia nggak mau sholat, tapi dia masih yakin, dia yakin sholat mau wajib, terus kenapa nggak sholat? Malas aja, gitu kan? Ada yang begitu kan jawabnya, malas, gitu kan? Emang kenapa malas? Ya, orang malas aja kenapa sih? Kenapa ngurusin diri saya? Orang saya malas sudah sholat sana, gitu. Dia bisa lah begitu ya. Dia masih percaya sholat itu wajib. Nah,
ini dianggapnya berarti lalai. Sebagian ulama mengatakan dia kategorinya, munafik. Ya, munafik. Yang kedua, bisa jadi dia dianggapnya fasik. Berarti melakukan dosa besar dan lebih cenderung kepada ke arah kekafiran. Kenapa dianggap bisa ke arah kekafiran lama-lama? Karena kata Rasulullah, dosa jangan menganggap enteng dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dosa besar kalau kita dosa kecil kalau kita anggap remeh, dia bisa jadi besar. Dosa besar kalau kita anggapnya besar, kemudian maka dia bisa jadi kecil nanti di hadapan Allah. Nah, kalau ini dosa besar bertumpuk terus, gitu ya. Tidak kita sadari, kita makin enjoy dengan itu lama-lama, maka dia bisa jadi akan beralih kepada kekufuran. Dari mana itu? Dari hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang baina wa bainahum. Di antara kita dan di antara mereka itu ada perjanjian al-ahdu, yaitu apa? As-shalah. Yaitu tentang sholat. Jadi perjanjian yang membedakan kita dengan mereka orang-orang kafir itu adalah sholat. Yang kelihatan ya sholat. Kalau keyakinan orang nggak lihat. Emang ibu mau pamer? Kalau ibu mau bawa ibu orang beriman, bawa ibu orang Islam, emang ada stempel di jidat ibu gitu? Itu mah nanti di yaumil padang mahsyar itu kelihatan. Kalau di dunia mah nggak kelihatan. Apakah dia Islam, apakah dia kafir, benar nggak Bu? Tapi kalau perempuan bisa jilbabnya, benar. Tapi orang kafir ada juga dia pakai jilbab, benar nggak? Ada juga. Tapi kalau sholat dia terus menerus, bukan karena sholatnya riya ya, maksudnya dia setiap subuh dia rajin sholat misalnya bagi bapak-bapak. Apa mungkin dia munafik? Apa mungkin dia kafir? Nggak mungkin kan? Karena konsistennya dia melakukan sholat itu, gitu. Nah, secara azab, makanya dalam tadi saya sebutkan dalam surat Al-Ma'arij itu disebutkan oleh Allah ayat 19. Mereka itu bertanya neraka sakor. Nah, Allah menjelaskan neraka sakor itu buat orang-orang yang sholat. Makanya ada dalam surat Al-Maun, fawailul lil musholin. Celaka orang-orang yang sholat. Sholat aja masih celaka, apalagi yang nggak sholat. Gitu ya. Allazinahum an sholatihim sahun. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang yang lalai itu ada beberapa kemungkinan kecelakaan itu. Apa? Dia meninggalkan dengan sengaja, itu disebutnya lalai juga. Kemudian dia bermalas-malasan, itu dianggapnya juga termasuk kecelakaan, gitu ya. Tapi kalau ketiduran enggak, lain ya, itu lain. Itu namanya ujur syar'i atau kalau haid. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi jangan meninggalkan sholat, gitu ya. Karena sholat Allah nggak butuh kita, tapi kita butuh sholat. Untuk apa? Untuk melaporkan diri kita kepada Allah. Saya lanjutkan. Udah jam 11 sholat. Nah, sholat itu pertama dia mendatangkan ketenangan. Kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Nasriyah. Jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong kita. Bu, kita hidup ini banyak masalah apa banyak gak masalahnya? Hah? Tergantung ya dari sudut mana orang melihatnya ya. Ada orang yang menganggap itu masalah, tapi ada yang menganggap tidak masalah. Tapi yang saya ingin katakan adalah dalam hidup ini kita nggak mungkin di atas terus, benar nggak? Pasti seperti roda, kadang kita di bawah, ya. Ada aja masalah gitu ya. Masalah apa aja? Mungkin di keluarga tidak ada masalah, tapi di luar dari rumah kita ada masalah. Kita ingin mengatakan sebulan ini deh, pokoknya nggak ada masalah dengan apapun. Ada aja, gitu ya.
yang tetangga lah mungkin buang sampah sembarangan di depan rumah kita. Masalah nggak tuh? Jadi masalah kalau kita nggak beresin, kan begitu. Bener nggak? Nah, kita ibu kadang menurut kita bisa menyelesaikan masalah itu. Itu kewajiban kita, ikhtiar secara manusiawi menyelesaikan. Kalau kita hubungannya dengan manusia, kita selesaikan hubungan kita dengan manusia secara baik. Tapi kadang dalam hidup ini nggak selalu masalah itu selesai, walaupun kita sudah berusaha untuk menyelesaikannya. Benar nggak? Nah, yang ada itu kadang butuh bantuan, gitu. Tangan-tangan yang di luar dari kita, yaitu tangan Allah. Yang saya maksudkan bukan tangan dipahami begini ya, pertolongan Allah. Kita butuhkan itu. Benar ya? Coba deh. Dan banyak yang kalau kita dengar cerita mungkin diri kita sendiri, teman kita atau siapapun, akhirnya Allah berikan penyelesaian. Itu di mana? Di sholat itu. Karena memang bisa jadi Allah sengaja memberikan masalah itu tidak diselesaikan oleh manusia itu, tidak terselesaikan oleh cara manusia, supaya kita merapat ke Allah. Ini loh, kamu harusnya memang menghadap aku, gitu. Bukan menghadap si fulan untuk menyelesaikan masalah kamu. Apalagi kamu pasang di medsos untuk cerita ke semua orang tentang masalahmu. Gak selesai, malah bikin runyam seperti benang khusus. Kamu datang padaku, aku selesaikan masalahmu. Kan begitu. Dalam hadis kursi itu Rasulullah menyebutkan ya, Allah berfirman dalam hadis kursi itu, bahwa kalau hamba itu ingin meminta, mintalah pada Allah, gitu. Iya kan? Jadi minta sama Allah, mohon minta diselesaikan oleh Allah. Nah, itu caranya dengan apa? Efektifnya dengan sholat. Makanya kenapa ada sholat sunnah? Sholat sunat hajat, sholat istikharah, benar ya? Sholat taubat, sholat duha, karena kepingin rezekinya banyak katanya. Sholat tahajud supaya naik derajatnya. Begitu. Jadi ada permohonan yang diharapkan oleh Allah buat kita supaya masalah kita selesai. Kalau Allah sudah membereskan urusan, gak ada satupun manusia yang bisa menyelisihinya. Caranya Allah itu berbeda dengan caranya manusia. Kadang-kadang kita suka takjub gitu kan, oh bisa ya. Nah itu ya bisa, karena kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun pasti jadi. Itu kredo kita, keyakinan kita, harusnya kita menanamkan di kepala kita. Nah, yang berikutnya sebagai tanda syukur dan terima kasih manusia pada Allah atas karunia yang diberikan. Kalau kita menghitung nikmat Allah memang nggak ada habis-habisnya, Ibu. Bener ya? Lagi sakit saja kita bisa mengukur bahwa nikmat Allah itu masih lebih banyak dibanding sakit yang Allah berikan pada kita. Saya tuh keponakan itu kan sakit ya, sakit kanker payudara. Jadi kemudian dia kena COVID juga. Nah akhirnya sekarang itu dia menggunakan bernapas itu susah. Jadi akhirnya harus pakai ventilator dan dengan oksigen. Nah oksigen itu sehari itu harus habis satu tabung ya sebesar ini. Itu suaminya cerita ke saya, itu minimal tabung itu kalau kita ngisi oksigen itu ya maaf ya 60.000 satu. Berarti kalau kalikan 30 hari itu berapa Bu? 1.800.000 kan? 1.800.000. Itu duit apa bukan Bu? Duit kan? Sekarang coba ibu keluar nafas gratis Bu, bayar nggak sama Allah disuruh? Enggak. Apa itu bukan nikmat?
Ya kan? Apa itu bukan nikmat? Kalau kita bilang, oh baru cuman tadi doang, uap doang, itu istilahnya oksigen. Oke lah, jalan. Ibu mau ke depan, ke Alfa depan sana, ibu kan mesti lewatin itu. Ibu mau terbang, ibu harus punya mobil terbang. Mobil terbang sekarang tuh harganya sekitar 6 juta, 6 miliar. Kalau ibu mau ke pasar, kan katanya nggak boleh lewat tanah tuh, mungkin ada tetangga, jangan lewat sini ya. Nah, gitu kan. Kalau Allah protes tuh kan suruh bayar pajak juga gitu. Kita nggak bisa lewat udara. Lah orang udara juga punya Allah, istilahnya kan begitu. Jadi mana ngasih lebih banyak ketika Allah berikan nikmat itu dibanding dengan tidaknya? Masih lebih banyak nikmat Allah. Jadi kalau ada orang yang dia maaf sehat walafiat, kemudian untuk diminta sujud saja untuk tanda dia berterima kasih sebentar saja, cuma 5 menit, dia nggak mau. Saya pikir alangkah niscaya kita ya. Benar kata Allah, kita tuh lebih buruk daripada binatang gitu ya. Ya kan? Mana tanda syukur kita? Makanya benar kata Allah dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah nggak butuh syukur kita, nggak butuh terima kasih kita, tadi saya bilang. Tapi kita butuh itu. Dan nggak cukup. Kita mengucapkan seumur hidup kita pun kita mengatakan bahwa kita sudah bersyukur kepada Allah. Nggak cukup itu untuk menjelaskan nikmat Allah berikan pada kita. Jadi kalau sampai sekarang Allah masih kan beri nafas kepada kita, itu adalah tanda kasih sayang Allah pada kita. Maka jadikan itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Apalagi di usia-usia kita yang mungkin maaf sekarang tuh sudah 50, sudah 60. Udahlah, nggak usah ribut-ribut lagi, apalagi dengan dunia gitu. Kalau Allah mau ngambil juga kapan aja bisa ya, itu ya. Bener gak sih? Ya orang mati mah kapan aja, ya bener gak? Ya kita doain yang maaf, yang kopi itu biar sehat. Tapi yang meninggal malah yang sembuh, yang sehat itu ya. Apa gara-gara COVID orang itu meninggal? Bukan. Orang itu meninggal karena sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah. Bener gak? Hanya sebabnya salah satunya lewat itu, lewat COVID. Tapi bukan berarti kita nggak harus prokes, bukan itu. Karena kita punya kewajiban ikhtiar menyempurnakan takdir itu, gitu. Jadi mengikuti, jangan sombong juga. Tapi saya tantangin COVID gitu. Kita kena juga baru. Ya. Kan kata orang gitu ya. Terus kalau udah kena baru rasa gitu ya. Iya gitu ya. Jadi ikutin takdir itu beriringan dengan ikhtiarnya kita. Nah syukur juga begitu. Ya, baik, saya lanjutkan lagi. Manusia akan selalu ingat dengan Allah karena perbuatan menuruti batas-batas ketetapan Allah. Ya, ini jadi keutamaannya tuh kita sholat itu tuh tadi begitu. Kita akan ingat dengan Allah senantiasa. Jadi diingatkan, ayo waktunya sholat. Udah tinggalin dulu itu masakan semurnya. Sekarang waktunya. Kenapa? Karena batas itu. Kalau kita los nih, mikirin dunia saja gitu ya, nggak akan habis-habisnya. Coba deh ibu habis masak, piring kotor. Tadi habis cuci piring, baru sholat. Ternyata ada anak nangis, ada cucu datang. Bener nggak? Ya ada si bapak tadi bikinin kopi. Kapan sholatnya? Nggak jadi-jadi. Bener nggak? Nah, terus gimana? Udah tinggalin aja dulu dunia itu. Karena ada batas tadi. Gitu. Paham maksud saya? Nah, itu yang perlu kita lakukan. Karena kita terbatas. Apalagi maaf kalau kita sudah tua gitu ya. Udah banyak yang kurang gitu. Banyak yang kurang tuh apa? Pendengaran kita, kesehatan, bener lupa, fisik kita, ya kan ya, lutut pada nyeri, bener nggak? Punggung pada pegel, aduh kepala sebentar-bentar pusing, gigi nyut-nyutan, apalagi? Benar, ya banyak deh gitu ya.
Jadi kalau kita mengatakan tar aja saya kalau udah tua baru sholat, ya Allah. Jangan. Justru masih muda kita harus sholat. Sekarang Allah kasih kesempatan kita, kok saya nggak mati-mati ya, padahal saya pengen mati, itu saya udah siap nih mati. Jangan begitu. Nah, itu ya, kita dekatkan diri pada Allah. Kita disuruh berarti melipat gandakan kita untuk sholat, mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita berakhirnya dengan baik. Saya belum cek di sini ada nggak yang maaf jamaah sini yang 2 tahun ini ada yang lewat gitu, maaf maksudnya kembali kepada Allah. Ada ya? Oh, saya nanti minta kita bacakan doa ya. Kemudian yang berikutnya, ketika memohon pertolongan pada Allah dan petunjuknya, ia akan menjadikan tenang, lega, aman, baik pikiran dan jiwanya. Komunikasi. Nih ibu-ibu kenapa dia lebih sehat dibanding dengan bapak-bapak? Karena ibu-ibu tuh ngomong. Iya, jadi ternyata penelitian dalam orang-orang barat nih suka iseng, tapi saya bilang isengnya tuh ilmiah gitu, menjawab. Wanita dengan pria itu berbeda dalam kosakata, ya. Wanita itu 20.000, laki-laki itu cuma 200 sampai 2.000 gitu ya, jauh gitu ya. Nah, sehari itu wanita harus mengeluarkan kalimat itu 20.000. Makanya ketika dia misalnya anaknya nangis, lalu kemudian dia cerita, aduh kenapa sih ini, kemudian suaminya naruh barang sembarangan, si bapak ini kan gitu kan udah berapa kata tuh, banyak kan. Nah, sehingga dia lebih, karena dia mengungkapkan gitu. Nah, makanya suami, nggak ada bapak-bapak di sini ya. Suami itu kalau istrinya sedang rame, sedang bercerita, dia harus mendengarkan, minimal mendengarkan. Walaupun misalnya dia nggak ngerespon, udah ini mendengarkan aja. Istrinya mau ngomong apa, Pak belanja naik lagi, daging mahal lagi, bawang naik lagi, minyak kagak ada di pasaran. Udah dengerin aja dia ngomong gitu. Karena itu membantu si bapak juga. Jadi dia sehat nanti istrinya gitu, dengan dia mendengar keluar gitu. Paham nggak maksud saya, Bu? Nah, itu baru tingkat dengan manusia. Nah, terbaik itu ketika kita punya unek-unek yang mau bikin hati kita nyesek gitu ya, sakit hati dan segala macam. Nah, ini dengan sholat gitu, Bu. Jadi tadi ibu mau nangis, ibu mau cerita kepada Allah tentang suami ibu, mau cerita tentang cucu ibu, mau cerita tentang mantu ibu yang gak nengok-nengokin udah bertahun-tahun misalnya gitu ya. Aduh aja sama Allah, ngomong aja gitu, dialog sama Allah. Emang Allah dengerin. Allah bilang kok, kalau kamu dekat aku sejengkal, aku dekatnya sehasta gitu. Kalau kamu dekatnya sehasta, aku dekatnya semeter gitu. Kalau kamu dekat aku jalan, aku dekat engkau lari. Kalau kamu susah, aku yang memperhatikan kamu. Orang lain mungkin ninggalin. Ya gitu ya, istilahnya begitu. Nah, jadi di sini itu akan memberikan ketenangan jiwa-jiwa orang yang sholat pada limit otaknya ini. Agak panjang kalau saya jelasin, nanti itu ada namanya penjelasan dengan perkembangan secara psikologi ya. Otak manusia itu ternyata salah satunya adalah obat yang paling mujarab itu dengan tadi dia berkomunikasi. Nah, berkomunikasi dengan yang sesuatu yang membuat dia takjub gitu ya, hebat di luar dirinya. Itu yang kita masukkan adalah Allah ya dalam agama kita. Maka itu lebih mempercepat penurunan sel-sel ketegangan ini tuh berkurang. Bahkan akan tumbuh lagi sel-sel yang baru yang bagus. Itu yang akhirnya membuat dia jernih. Jadi ketika mengambil keputusan itu dengan jiwa yang tenang, otak yang jernih gitu. Makanya kenapa orang-orang hebat dulu, baik para nabi, para sahabat maupun orang-orang yang tabiin ya, termasuk pun orang-orang di dunia,
itu mereka kalau menyelesaikan masalahnya biasanya pertama malam hari. Itu waktu yang efektif karena dengan sholat tahajud ya, sholat malam itu otaknya lebih tenang, jiwanya lebih tenang. Jadi peristiwa-peristiwa besar, strategi-strategi yang ingin digulirkan, ingin diputuskan itu adalah pada malam hari. Setelah dia berkomunikasi, setelah dia merenung dengan Zat yang Maha Kuasa. Jadi sholat akan menenangkan diri kita, fisik kita. Coba deh, kalau lagi pegel-pegel terus sholat, lagi ruku, tek ya. Ya, saya ada satu lihat TikTokan ya, nggak sengaja. TikTokannya dia orang Australia atau orang Kanada, anak muda gitu sebenarnya. Dia tuh ngerasa takjub ketika dia masuk Islam, kan ada perintah untuk sholat, lalu kemudian dia sholat gitu ya, praktek sholat. Terus ketika dia ruku, itu berbunyi lutut-lututnya, bener-bener bunyi kata dia. Sampai dia praktekkan tek gitu. Terus dia sujud, bunyi lagi tulang ininya nih, tulang pinggul, tulang punggungnya yang bawah, ke tulang ekor ini. Nah, terus sampai dia bilang, saya seperti olahraga ya, seumur hidup saya belum pernah merasakan itu. Gitu dia bilang. Jadi dia merasakan nikmatnya itu ketika lagi sholat itu merasakan tek gitu ya, berbunyi lututnya. Nah mungkin kita ketika asam urat ya, pernah dengar sendiri itu sehat gitu ya dengan kita sholat, apalagi rutin. Kemudian nah ini nilai-nilai sholat, mendidik untuk mensucikan diri dari sifat-sifat buruk. Nah, itu Bu, karena dia tahu ketika sholat itu ada yang mengawasi, maka lisannya dia akan memelihara dari berdusta, mencaci orang gitu. Kenapa? Karena dia udah sumpah tuh, inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, hidupku, amal solehku, wa mahyaya, hidupku, wa matiku untuk Allah. Dia merasa diawasi oleh Allah. Jadi lisannya senantiasa baik yang keluar gitu. Ini mendidik kita untuk memiliki sifat-sifat yang baik gitu ya. Harusnya itu ya, harusnya itu. Jadi aneh kalau ada nih, saya pernah lihat, tapi saya nggak berani menegur pada saat itu karena dia lagi emosi. Jadi dia habis sholat keluar nih, kaki mau kena gitu ya, habis sholat kaki mau kena, terus dia buka kan mukenanya. Nah itu ada masalah dengan anaknya. Terus habis itu dia nyerocos, nyumpahin anaknya bla bla. Terus saya kepikirannya itu habis sholat gitu, dia habis memuji Allah, tapi sedetik itu itu dia emosi gitu ya. Nah ini tadi saya bilang ada yang perlu kita pahami dari sholat kita, harusnya itu dia mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu ya. Kemudian mendidik disiplin dengan waktu. Kalau kita sholat itu benar-benar kita akan mau nggak mau kita tuh harus meninggalkan gitu pekerjaan yang sedang kita lagi asik-asiknya untuk melaksanakan sholat. Kan itu sebenarnya latihan, disiplin. Benar nggak? Kalau kita berjamaah itu juga disiplin. Disiplin berjamaah sudah mulai, terus kita terlambat. Ya resiko kita berarti adanya di belakang. Nggak mungkin disediain khusus di depan. Gitu. Resikonya disiplin waktu. Kalau kita sendiri kita lagi bekerja, waktunya sholat sudah datang, mau nggak mau berat hati kita misalnya gitu ya, kita tinggalin dulu sholat dulu, itu kan berarti disiplin. Efeknya seharusnya itu dalam kehidupan ada juga, kita disiplin ya, antri gitu ya. Bener nggak? Antri kalau memang itu disuruh antri ya antri sudah, nggak usah nyerobot. Emang siapa kita gitu kan? Presiden bukan gitu. Orang presiden aja kalau terlambat harus belakang, ya nggak?
Umar bin Khattab pernah dia sholat terlambat gitu ya, karena kebunnya sedang panen. Jadi dia sebenarnya sejenak gitu memandang itu pohon kurma yang sebentar lagi mau dipanen. Umar itu bukan sholat wajib, sholat sunnah. Dalam riwayat bukan sholat wajib, sholat sunnah. Apa yang dilakukan Umar? Apa Umar langsung ujuk-ujuk, hei Ibnu Mas'ud, ngapain? Kamu jadi imam terus saya ditinggal, nggak nungguin saya dulu? Nggak ada. Di mana dia? Di belakang. Apa dilakukan Umar pada saat itu? Kebunnya diinfakkan. Karena gara-gara itu dia terlambat sholat berjamaah. Itu Umar, Bu. Kita boro-boro sholat sunnah, sholat wajibnya udah terlambat gitu ya. Apa kita infakkan itu kebun kita, rumah kita? Enggak, boro-boro. Nanti mau tinggal di mana? Gitu kan? Tapi itu menunjukkan gitu ya, saking pentingnya sholat bagi Umar bin Khattab. Nah, kita juga harus mencontoh begitu. Jadi belajar disiplin. Dengan sholat itu kita jadi teratur. Kapan tidur, kapan makan, kapan kerja. Gitu. Kalau ngerjain kerjaan nggak habis-habis nih Bu, apalagi ibu muda ada saya nemuin tuh di rumah dekat tetangga saya tuh begitu, dari pagi sampai sore itu dia kagak keluar kemana-mana. Sholatnya juga udah jam 3 kurang, udah mau asar. Saya bilang, ya Allah, ngerjain apa? Ini kagak selesai Bu, kata dia gitu. Sebentar ya Allah. Udah tinggalin dulu, nggak bakal kemana-mana gitu. Ada yang jagain kok, Allah juga jagain. Saya bilang tuh anak tuh ada yang jagain sama Allah. Bener nih Bu. Terus kalau anak saya masuk ke kamar mandi gimana Bu? Dia jawab begitu. Wah, saya bilang, ya udah punyanya apa? Maksud saya gini loh Bu, kita tuh harus cerdas juga. Orang muslim harus cerdas gitu ya. Kalau memang waktunya sholat, kita punya anak bayi, ajak bayinya taruh di samping kita. Kalau nih anak belum merangkak ya maksud saya gitu. Nyambung nggak maksud saya? Nah, taruh di samping kita. Atau kalau kita misalnya dia bayi, kita gendong aja, gitu kan? Biar kita bisa sholat. Dia juga seneng kan, ada ibunya, gitu kan? Kalau ada suami, titip sama suami. Kalau kita punya anak yang lain, titip sama anak yang lain, gitu ya. Gitu. Masa nggak ada jalan sih? Kalau misalnya tergantung niat kita kan begitu ya. Yang penting kitanya mau melakukan itu. Terus kalau anak kita udah mulai ngerangkak-ngerangkak gimana Bu? Kan ada tuh yang benda yang suka anak-anak naik ya, dorongan-dorongan gitu. Masukin aja di situ, terus taruh di situ dia. Bilang sama Allah, ya Allah, aku titip anakku padamu, aku mau sholat menghadapmu. Udah diam sendiri. Udah gitu aja ya. Bener gak Bu? Tergantung kita yakinnya gitu. Masa Allah gak menolong, orang kita juga mau menghadap Allah. Tapi kalau berkutat dengan itu nggak selesai. Makanya dalam hadis Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang berpagi-pagi udah bersibuk-sibuk dengan urusan dunia, maka dia akan hilang. Dia nggak dapat dunia juga nggak dapat akhiratnya. Tapi barang siapa yang pagi-pagi dia bersibuk dengan akhirat, ya, maka pekerjaannya yang dunia itu dia dapatkan, pekerjaan akhirat apalagi. Gitu. Jadi mulai dalam aktivitas hidup kita, mulai dengan Allah, akhiri lagi dengan Allah. Karena kita memang hidup awalnya dari Allah, kembalinya juga ke Allah. Begitu. Sederhana saja. Gak usah mikirin dunia terlalu bingung, cucian bertumpuk. Udah nggak usah dipikirin. Cucian mah ya kotor ya, dilihatin juga nggak selesai kan. Udah. Ntar waktu cuci udah. Bener nggak? Makanan susah, belum masak segala macam, ada uang tinggal beli, atau gampang sekarang banyak Gojek, bosan ya, online begitu. Tapi duitnya nggak ada, ya udah puasa. Iya nggak? Iya ada. Saya kadang-kadang apa ya, memikirkan orang itu menyelesaikan masalah itu sebenarnya sederhana loh. Allah kasih soalan itu masalah. Kayak dia gemuk, dia masalah gitu kan, saya gemuk Ustazah, gimana cara menguruskannya? Ya coba diet, saya bilang begitu. Olahraga, udah tapi nggak gemuk-gemuk, soalnya saya senangnya ngemil gitu kan. Oh,
kuncinya kan dia ngemil ya. Nah akhirnya saya bilang satu-satunya cara supaya tidak ngemil itu berarti puasa. Karena puasa kan mau nggak mau dia nggak boleh makan kan. Kalau misalnya dia masih ngemil juga, gitu. Mencegah. Gitu. Ternyata benar. Dalam waktu sebulan itu dia puasa terus, berkurang itu sekitar 10 kilo. Nah saya bilang tambah lagi, anti dapat pahala, gitu kan? Badannya juga tetap ideal yang dia pinginkan. Udah sederhana. Pada bayar dokter itu ratusan juta, puluhan juta supaya dia gitu. Nah kalau suami suka gemuk mah biarin aja kali ya. Saya bilang. Nah ini cara meraih kekhusyukan dalam sholatnya. Dalam surat 23 ayat 1-2 ini salah satu ayatnya ya Bu, yang saya ambil. Qad aflahal mu'minun. Ayat ini ada 11 ayat yang menceritakan tentang seorang muslim itu beruntung nanti dimasukkan ke surga oleh Allah dalam surga Firdaus. Nah, salah satunya itu adalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi ayat berikutnya adalah orang-orang yang menjaga perkataannya, orang-orang yang menjaga kemaluannya, orang-orang yang menepati janjinya. Ada 10 kalau tidak salah. Nanti di ayat terakhir itu mereka adalah yang mewarisi surga Firdaus. Nah, kata Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh, kalau kita mengucapkan kata pakai qad, itu menjelaskan pasti. Ya, pasti yang Allah itu innallaha la yukhliqul mi'ad. Allah tidak menyalahi janjinya. Pasti. Nah, kan kalau ada orang kalau janji kayak kita nih janji. Nanti ya Bu, kalau saya sukses saya akan beri Ibu gini. Gitu ya. Itu berandai namanya. Walaupun ntar dia udah sukses belum tentu dia ingat kita. Gitu kan ya. Lain lagi ceritanya. Kalau ini enggak, Allah tuh pasti. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Mursalat itu ada, kalau kita baca dalam surat itu ada 10 janji Allah tentang sumpah Allah. Wailul lil mukadzibin. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan. Itu sumpah Allah. Nah, dalam sumpah itu ada bagian-bagian yang diantaranya kata Allah tentang kejadian yang pasti terjadi, yaitu hari kiamat, hari berbangkit. Begitu. Nah, di sini Allah bersumpah qad aflahal mu'minun. Jadi orang beriman itu beruntung. Jadi jangan terpengaruh dengan orang melihat, ih orang Islam mah begitu ya. Apa sih yang mau diandelin dari orang Islam? Kita harus punya, leher kita tuh harus tegak Bu. Malah kata Rasulullah, ini diajarkan oleh Allah Rasulullah. Kalau kita ketemu dengan orang kafir, itu kita tuh jangan nunduk Bu, jangan. Jadi orang Islam tegak. Bahkan kata Rasulullah, kalau orang kafir itu berjalan terus berhadapan dengan kita, kitanya jangan minggir. Bukan ditabrak maksudnya. Biarkan dia yang minggir gitu. Walaupun ada pendapat lain mengatakan ini dengan makna lain adalah bahwa orang mukmin itu harus punya harga diri, gitu. Ya, bukan berarti kita kalau kalian jangan boleh lewat sini harus lewat sini, bukan begitu maksudnya. Kenapa? Karena kita mulia. Karena itu janji Allah, orang-orang beriman itu jangan kamu lemah, jangan kamu takut, gitu kata Allah. Karena kamu sungguhnya adalah yang mulia, karena kamu adalah orang yang beriman. Jika kamu beriman, kata Allah, kita harus tegakkan diri kita. Jadi nggak perlu malu kita pakai kerudung terus dihina-hina, ih kayak kerosokan nangka, ih kayak teroris, kayak biarin aja. Gitu ya. Sholat jungking-jungking, gak ada zamannya sekarang sholat, biarin aja. Paham maksud saya ya? Harus bangga. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan begitu. Orang-orang yang beriman itu yang beruntung. Siapa yang rugi? Orang-orang yang tidak layar kaum, orang-orang yang tidak mau ruku ketika diajak untuk
ruku, untuk sujud. Walaupun ulama memahaminya kalimat ruku dan sujud ini adalah masuk Islam. Mereka nggak mau diajak untuk sholat, mereka nggak mau diajak untuk masuk Islam. Tidak ada masalah bagi Allah. Tapi kita ingat, orang beriman itu beruntung. Hayya ala sholat,